Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cynthia Marta, saya dari Prodi S1 Kebidanan dengan NIM 12300021035. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisika kesehatan biolistrik part 5. Apa itu biolistrik? Biolistrik adalah yang terdapat pada tubuh makhluk hidup, berbeda dengan listrik yang berasal dari elektron seperti baterai. Listrik dalam tubuh makhluk hidup seperti berasal dari ion. Jadi listrik yang ada dalam tubuh kita bukan seperti listrik yang mengalir pada kabel listrik. Biolistrik yang dimiliki setiap manusia bersumber dari ATP atau adenosine triphosphate, yang dimana ATP ini dihasilkan oleh mitokondria yang melalui proses respirasi sel. Sel-sel yang mampu menghasilkan potensial listrik ini yang merupakan lapisan muatan positif pada permukaan luar dan lapisan muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Jika diibaratkan lapisan muatan positif dan lapisan muatan negatif ini sama seperti katoda dan anoda dalam baterai. Selanjutnya, jika baterai berguna untuk alat-alat listrik, biolistrik berguna untuk tubuh makhluk hidup, yang contohnya seperti perjalanan impuls saraf menuju ke efektor pada tubuh manusia menjadi sangat cepat karena adanya proses kelistrikan pada sel-sel saraf. Sel saraf juga disebut sebagai neuron. Dialah yang berperan sebagai dalam menghantarkan impuls atau rangsangan. Morfologi saraf, badan sel yang mengandung inti sel dan sitoplasma. Dalam sitoplasma terdapat mitokondria yang berfungsi sebagai penyedia energi untuk membawa rangsangan. Yang kedua ada dendrit. Dendrit adalah serabut-serabut yang merupakan penenjulur sitoplasma. Dendrit yang umumnya banyak dan pendek-pendek di dalam fungsinya untuk membawa rangsangan ke dalam sel. Yang ketiga ada akson atau neurit, yang serabut-serabut dari penjeluru sitoplasma yang padanya dengan dendrit. Akson ukurannya lebih panjang, fungsinya untuk membawa dari badan sel ke saraf sel lain. Yang keempat ada selaput mielin. Selaput atau selubung mielin adalah selaput yang membungkus neurit selubung mielin yang tersusun dari lemak. Selaput mielin mempunyai segmen-segmen dan lakukan di antara dua segmen disebut nodus nervalis. Selaput mielin dikelilingi oleh sekuan fungsi dan bagian ini adalah untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impulsif. Selaput mielin mempercepat antara hantaran impuls yang masuk dan selubung mielin diproduksi oleh sel batik. Lanjutan ada sel sakuan. Sel sakuan adalah sel yang mengelilingi selubung mielin. Nama dari sel ini diambil dari penemunya yaitu Theodore Sakuan. Seseorang yang ilmuwan dari Jerman, sel sakuan berfungsi sebagai mempercepat untuk jalannya impuls yang menyediakan nutrisi bagi neurit dan membantu regenerasi neurit. Yang keenam ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian antara dua segmen selubung mielin. Nodus yang berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Nodus Ranvier mempunyai diameter sekitar 1 mikrometer dan ditemukan oleh Louis Antonis Ranvier. Yang ketujuh ada sinapsis. Sinapsis adalah cara yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Setiap sinapsis menyediakan koneksi antar neuron yang sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antara neuron tersebut. Dengan informasi ini dapat ditukarkan dalam bentuk zat kimia yang disebut neurotransmitter. Pada ujung neuron sel saraf terdapat sebuah kantong yang disebut bulbus akson. Kantong inilah yang menghasilkan neurotransmitter. Mekanisme depolariasi. Mekanisme depolariasi adalah perubahan dalam sel di mana sel mengalami penggeseran distribusi muatan listrik yang sehingga menghasilkan muatan negatif yang lebih sedikit dalam sel, dan depolarisasi sangat penting untuk fungsi banyak sel, komunikasi antara sel, dan fisiologi organisme secara keseluruhan. Potensi aksi dalam neuron menunjukkan depolarisasi di mana muatan intersel menjadi kurang negatif, lebih positif, dan repolarisasi di mana muatan internal kembali ke nilai yang lebih negatif. Terhadap kebanyakan sel organisme tingkat tinggi memelihara lingkungan internal yang bermuatan negatif relatif dan terhadap sebagai luaran sel. Perbedaan muatan ini menjadi lebih positif atau kurang negatif. Pergeseran dari potensial membran negatif ke positif terjadi selama beberapa proses, termasuk potensial aksi.
Selama potensial aksi, depolarisasi begitu besar sehingga perbuatan menjadi muatan positif. Perubahan muatan biasanya terjadi karena masuknya ion natrium ke dalam sel meskipun dapat dimediasi oleh masuknya semua jenis kation atau aliran dari semua jenis anion. Kebalikan dari depolarisasi disebut hipopolarisasi. Pengguna istilah depolarisasi dalam biologi berbeda dari penggunaan lainnya yang dalam fisika, yang mengacu pada situasi di mana sel bentuk polaritas, yaitu adalah muatan listrik baik positif maupun negatif, berubah menjadi dari nol. Mekanisme repolarisasi: dalam keadaan repolarisasi, potensial membran berubah dari positif dan di sisi dalam menuju kembali ke negatif di sisi dalam. Tahapan repolarisasi diawali dari suatu titik dan membuat seluruh permukaan membran sel. Tahap ini kanal Na+ terhadap mulai tertutup kanal ion K+ terbuka dan ion K+ keluar sehingga membran potensial kembali ke fase istirahat. Mekanisme sinyal listrik dari otot. Sinyal listrik dari otot nama lainnya adalah elektromiogram. Sebuah otot terdiri dari banyak unit motorik. Satu unit motorik terdiri dari satu cabang neuron dari batang otak atau korda spinalis dalam 25-2000 serat otot atau sel yang berhubungan dengannya melalui motor end plate. Potensial istirahat dimulai oleh potensial aksi yang berjalan sepanjang suatu akson dan melewati motor end plate menuju ke dalam serat otot, menyebabkan serat otot tersebut berkontraksi. Selanjutnya, sinyal listrik dari jantung yang memiliki nama lainnya elektrokardiogram. Kerja jantung yang ritmis dikendalikan oleh suatu sinyal listrik yang diawali oleh stimulasi spontan sel-sel otot khusus yang terletak di atrium kanan. Sel-sel ini membentuk nodus sinoatrium atau SA atau petnaju jantung. Nodus SA melepaskan sinyal yang interval teratur sekitar 72 kali per menit. Namun kecepatan pelepasan sinyal ini dapat meningkatkan atau menurun bergantungnya pada saraf yang terletak di luar jantung sebagai respon terhadap kebutuhan tubuh yang akan darah serta rangsannya lainnya. Sinyal listrik dari nodus SA memicu dari depolarisasi sel otot kedua atrium sehingga keduanya berkontraksi dan memompa darah ke dalam ventrikel. Kemudian terjadi dalam repolarisasi atrium untuk melihat bentuknya. Potensial aksi sinyal listrik kemudian berjalan menuju nodus AV yang memicu depolarisasi ventrikel kanan. Dan kini sehingga kedua ventrikel berkontraksi dan mendorong darah ke dalam sirkulasi paru dan umum. Otot ventrikel kemudian mengalami repolarisasi dan rangkaian proses ini kembali berulang depolarisasi dan repolarisasi otot jantung yang menyebabkan arus mengalir di dalam badan yang menimbulkan potensial listrik tubuh di kulit ini. Elektrokardiogram atau EKG adalah perekaman polistik di antara dua titik yang terletak di berbagai koleksi pertumbuhan tubuh. Faktor yang mempengaruhi respon neural. Neuron sangat sensitif terhadap perubahan pH dari cairan intensial di sekitarnya. Contohnya kondisi alkolisis dan meningkatkan ekstabilitas suatu neuron. Hiperventilasi dapat memicu terjadinya kejang pada seorang individu yang hypersensitif. Sebaiknya asidosis dapat menurunkan ekstabilitas suatu neuron, di mana penurunan pH hingga 7,0 berpotensi untuk menimbulkan koma. Hipoksia dapat menyebabkan berhentinya kerja neuron secara total dalam 3-5 menit. Hal ini tercermin dari terjadinya penurunan kesadaran secara tiba-tiba setelah adanya penurunan aliran darah ke otak. Sistem saraf pada manusia dibedakan menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Pada sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang bertanggung jawab terhadap gerakan tubuh, dan gerakan tubuh terjadi akan proses disadari disebut juga gerak sadar atau gerakan biasa, sedangkan gerak yang tidak disadari oleh disebut gerakan refleks. Alur impuls pada gerak biasa atau gerak sadar. Reseptor menerima rangsangan saraf sensorik dibawa ke saraf pusat atau otak atau sumsum tulang belakang. Untuk diolah saraf motorik efektor dalam bentuk gerak yang disadari. Contohnya gerakan sadar antara lain berjalan, olahraga, makan, minum, dan sebagainya.
Alur input pada refleksi reseptor menerima rangsangan saraf sensorik intraneuron dan sumsum tulang belakang tanpa diolah oleh pusat saraf-saraf motorik efektor. Jantung merupakan organ yang penting dalam bertugas memompa darah dalam tubuh. Jika jantung dan pembuluhnya bermasalah, tentu akan menyebabkan berbagai penyakit jantung dan yang dapat menimbulkan gejala parinya jika jantung kehilangan fungsinya. Kematian bisa terjadi. Lantas seperti apa anatomi jantung pada bagian mekanisme kerja organ ini dalam tubuh? Jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar daripada kepala tangan dan yakni sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung terletak pada antara paru-paru pada bagian tengah dada dan pada bagian tulang belakang dan sedikit ke kiri tulang dada atau sternum. Perikardinium atau perikardinium membran serosa yang menghasilkan cairan seuros untuk eluma jantung berdenyut dan mencegah gesekan dan menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Bagian ini juga berfungsi sebagai penyangga menahan jantung tetap berada dalam posisi dinding jantung terdiri dari 3 lapisan yaitu lapisan terluar, miokondrium lapisan tengah, dan neuron lapisan dalam. Yang kedua ada serambi atau atrium. Bagian serambi atau atrium merupakan bagian jantung yang terdiri dari atas serambi kanan dan kiri. Serambi kanan dan kiri berfungsi sebagai menerima darah kotor yang dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah, dan sedangkan serambi kiri berfungsi sebagai menerima dan membersihkan dari paru-paru. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai ruangan menerima darah pada gambar anatomi jantung, dan pada serambi berada pada sisi kanan dan kiri. Bili atau ventrikel sama seperti serambi. Bili atau ventrikel merupakan bagian jantung yang dibawa pada terdiri dari bagian bili kanan dan kiri. Bili kanan berfungsi sebagai memompa darah kotor dan memompa darah paru-paru. Sementara itu berfungsi untuk memompa darah bersih dan jantung seluruh tubuh. Katup. Ada 4 katup yang menjaga aliran darah ke suatu tubuh arah, yaitu katup trifisit yang mengatur aliran darah pada antara serambi kanan dan bili kanan. Katup pulmonar mengatur aliran darah dan bili kanan. Arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian katup mitral mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri dan bili kiri. Katup aorta membuka jalan lagi darah yang kaya akan oksigen dan bili kiri ke aorta atau arteri terbesar pada tubuh. Yang kelima ada otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik atau polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis seterang serta gelap. Pada otot jantung ini terdapat siklus jantung, yaitu rutin kejadian saat jantung berdetak. Berikut 2 fase siklus jantung, yaitu sistol dan diastol. Sistol jaringan otot yang berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel, dan diastol otot jantung rilis pada suatu pengisian darah jantung ke tanah tekanan darah untuk meningkatkan pada arter utama selama sistol ventrikel dan menurun selama diastol ventrikel. Hal ini menyebabkan 2 angka yang terkait dengan tekanan darah. 6. Pembuluh darah. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung, yaitu arteri. Pembuluh darah jantung ini kaya akan oksigen karena berfungsi darah ke sisi kiri otot dan jantung. Kemudian ada arteri left, arteri anterior atau LAD yang berfungsi sebagai menyediakan darah bagian atas dinding kiri jantung. Yang kedua ada arteri left circumflex atau LCX. Cabang arteri kiri ini berfungsi untuk mengelilingi otot jantung dan menyediakan darah menuju sisi luar dan belakang jantung. Kemudian ada vena. Pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Ketimbang arteri, yaitu vena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis. Kapiler. Pembuluh darah ini berfungsi sebagai untuk bertugas menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil dindingnya yang lebih tipis, sehingga memungkinkan pembuluh darah dan bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya yang berkarbon dioksida dengan air, oksigen, limbah, dan nutrisi. Sistem konduksi jantung terdiri dari otot jantung yang berkomunikasi dan mampu menghasilkan aktivitas listrik secara spontan dan menghantarkannya ke seluruh bagian tubuh otot jantung. Listrik yang menghasilkan akan dihantarkan ke seluruh bagian tubuh otot jantung secara cepat dan terkoordinasi.